Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica, episode 86, nomor tak dikenal. Sore itu Insa sedang berada di kamarnya, bermain ponsel dan sesekali terlihat menyeruput susu hangat yang baru diambilnya dari dapur. Sudah berminggu-minggu semenjak kepulangan Insa, ia lebih terlihat tegar dari sebelumnya. Insa tak pernah lagi terlihat menangis. Insa tampak acuh pada semua yang terjadi pada Salma maupun pada Hanafi. Seakan syarat yang diberikan pada Hanafi adalah sebuah permainannya saja. Ia lebih asik pada dunianya sendiri. Ia sering keluar hanya untuk memberikan kesenangan untuk dirinya saja. Sekedar berjalan-jalan, berbelanja dengan uang yang Hanafi berikan, mencoba berbagai makanan di restoran-restoran mewah, membeli tas, sepatu, atau masih banyak lagi. Semua itu tak lain ia lakukan untuk menghibur dirinya. Mengingat lagi, dia tak akan bisa pergi dari Hanafi. Pergi darinya hanya sia-sia. Dimanapun, pasti Hanafi akan berusaha menemukannya, dengan dibantu kekuasaannya. Kabarnya, nama Insa juga sudah tercatat di berbagai moda transportasi darat maupun udara sebagai daftar nama yang tak diizinkan bepergian kecuali ada persetujuan dari Hanafi. Itu semua Hanafi lakukan untuk mencegah Insa pergi lagi dari sisinya. Ia tak ingin kehilangan Insa untuk kedua kalinya. Insa juga tak dapat lepas dari jeratan Hanafi, karena Hanafi selalu menolak untuk bercerai darinya. Meski Insa sudah bersikap acuh dan semaunya, Hanafi membiarkan semua itu dan lebih menuruti semua kemauannya. Setelah berminggu-minggu pulang, ia juga tak lagi melihat Salma. Entah karena dirinya yang memang acuh pada semua di sekitarnya atau karena Salma yang memang tak mau memperlihatkan dirinya pada Insa. Insa juga tahu bahwa semenjak kepulangannya, Salma dipindahkan ke rumah belakang. Untuk itu, Insa juga tak pernah lagi pergi ke taman seperti sebelumnya, karena taman itu berada tepat di depan rumah belakang. Insa tentu tak mau bertemu dengan Salma di sana. Sore itu, entah kenapa, Insa tiba-tiba ingin sekali mengintip jendela kamarnya, yang tak pernah ia lakukan sejak ia pulang dari pelariannya. Jendela kamarnya bertatapan langsung dengan taman. Dari jendela itu, juga dapat melihat langsung rumah belakang yang ditempati Salma. Insa beranjak dari tempat tidurnya, berjalan menuju jendela. Dibukanya tirai itu sedikit, untuk mengintip rumah belakang dari sana. Secara kebetulan, Salma sedang berada di ambang pintu. Ia menatap ke arah taman dengan tersenyum, sambil mengelus-ngelus perutnya yang terlihat sudah membesar. Melihat Salma yang sedang dalam keadaan hamil, hatinya merasa iri. Ia melihat perutnya yang rata, bahkan tak ada janin yang sedang berkembang di sana, membuat hatinya menciut. Sebuah hal yang mustahil juga, karena semenjak tahu kehamilan Salma, Insa tak pernah lagi mau berhubungan dengan Hanafi. Meski setiap malam Hanafi tidur bersamanya, tapi mereka tak pernah melakukan apapun. Insa selalu menolak ajakan Hanafi, seakan ia sudah tak memiliki hasrat lagi padanya. Insa juga memberikan jarak saat ia tertidur, menaruh bantal atau guling untuk memberi batas untuk keduanya. Hanafi sangat tersiksa dengan tingkah Insa itu, tapi dia tak dapat menolaknya, mengingat ia sudah pernah berjanji pada Insa akan menuruti semua kemauannya, asal Insa tak pergi lagi darinya. Sementara Insa sendiri sangat menikmati perannya sekarang dan lebih mengabaikan perasaan Hanafi kepadanya. Insa sendiri pun tak tahu masih adakah perasaan yang tersisa untuk Hanafi di hatinya. Salma terlihat semakin tersenyum merekah, melihat lurus ke arah depan. Insa pun penasaran hal apa yang dilihatnya. Insa menoleh dan mendapati Hanafi yang sedang berjalan ke arah Salma, sambil mengangkat tinggi-tinggi sebuah paper bag di sana. Hanafi sudah pulang, gumam Insa lirih di tempatnya. Hanafi semakin berjalan mendekati Salma, memberikan paper bag yang entah apa isinya, lalu mengelus-ngelus perut Salma di sana. Tangan Hanafi terlihat terdiam di satu sisi perut itu, lalu beberapa detik kemudian, dia terlihat tersenyum sambil mengelus-ngelusnya lagi. Sepertinya, Hanafi merasakan tendangan bayinya dari sana, membuatnya ingin melakukannya lagi dan lagi. Ada sebuah perasaan aneh yang Insa rasakan sekarang, pemandangan yang sangat Insa impikan sejak dulu,
dengan Hanafi, tapi kini suaminya malah melakukannya pada wanita lain. Terlebih itu adalah kakaknya sendiri. Insa pun tak tahu masihkah ada rasa cintanya untuk Hanafi, hingga ia merasa perih lagi di hatinya. Insa mendengus kesal. Ia lalu mengintip di balik tirai lagi. Terlihat Hanafi dan Salma kini yang tengah duduk di bangku taman. Sedangkan Hanafi membuka isi paper bag itu. Dari penglihatannya, Insa dapat menebak bahwa isi paper bag itu adalah martabak telur. Ngidam ya, norak sekali. Gumam Insa di balik tirai itu. Terlihat Hanafi yang perlahan menyuapi Salma dengan martabak itu, sambil sesekali tersenyum dan mengelus-ngelus perut Salma lagi. Mereka juga terlihat berbincang-bincang lirih, yang jelas tak dapat didengar oleh Insa. Insa mendengus lagi. Entah kenapa, hatinya terasa sangat perih saat menyaksikan itu, tapi ia berusaha menutupi semuanya. Sekelebat Insa melihat ponselnya yang ia geletakkan di tempat tidur itu menyala, tapi Insa terlihat acuh dan enggan mengambilnya. Ia tengah memperhatikan apa yang Hanafi lakukan lagi di sana. Sikapnya terlihat acuh, tapi hatinya seakan terbakar lagi melihat semua itu. Apa kalian tak pernah sedikit pun memikirkan perasaanku? Dan mungkin ini yang sering Hanafi lakukan di belakangku. Kini setitik air mengena di ujung matanya. Pandangan Insa kembali teralihkan pada ponsel yang terus menyala di sana. Siapa sih yang menelponku? Insa pun mendekati ponsel itu yang masih bergetar-getar di atas tempat tidur. Ia melihat di layar ponsel panggilan dari sebuah nomor yang tidak ia kenali. Ia hendak menekan nomor untuk menjawabnya, tapi panggilannya sudah berakhir. Insa melihat lagi layar itu. Sudah 5 panggilan tak terjawab dari nomor yang sama. Ia pun dibuat penasaran. Ia segera menelpon balik pemilik nomor itu. Tut. Suara nada sambung panggilan. Beberapa detik setelahnya, panggilannya pun dijawab. Halo, Insa? Apakah kau Insa? Seorang lelaki menjawab panggilan itu dengan suara yang tergesa dan terdengar lega. Halo? Iya, aku Insa. Ini siapa? Insa mengerutkan dahinya, mengingat-ingat kembali suara siapa yang sedang ada di panggilannya. Kau lupa padaku? Tapi nihil, Insa tak dapat mengingat sama sekali suara siapa itu. Siapa? Siapa kau? Aku tak mengenalmu. Insa pun hendak mematikan teleponnya. Malas meladeni orang atau nomor yang tidak dia kenali. Insa, aku hanya ingin bertanya, di mana Salma? Salma? Insa cukup terkaget. Ia memicingkan salah satu matanya. Sebenarnya, siapa kau? Imbuh Insa lagi. Aku Pras Insa. Kau lupa padaku? Seketika Insa membulatkan bola matanya, terkaget dengan pengakuan orang di dalam teleponnya. Kak Pras? Iya, Pras. Aku Prasetyo Insa. Bersambung.